صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه عدد قدر ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para kiai, para asatid, para ustadz, dan juga para aparatur pemerintah dari mulai TNI, Polri dan lain sebagainya, kita doakan orang tua kita yang berada di atas panggung ini, semoga Allah panjangkan umurnya mereka semua. Allah panjangkan, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Allah berkahi ilmu mereka, Allah berikan keistiqomahan. Dan juga khususnya buat warga sini, warga Rambutan Masam ya. Mudah-mudahan warga Rambutan Masam menjadikan kampung ini menjadi kampung yang berkah, kampung yang dirahmati oleh Allah, kampung yang syiar agama Islamnya maju berkembang, kampung yang cinta Sayyiduna Muhammad, kampung yang cinta majelis-majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf atas keterlambatan kami di dalam, karena perjalanan jauh Bu. Saya dari Depok jam 4 pagi Bu. Iya, jam 4 pagi sudah keluar rumah, baru sampai sini jam 12. Masya Allah. Jadi sama-sama kita capek ya. Tapi insya Allah capeknya kita akan menambahkan keberkahan buat kita. Menunjukkan capeknya kita, menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Daripada saudara saya Al-Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi, beliau agak terlambat juga karena pesawatnya agak siangan. Tapi tadi Alhamdulillah sudah sampai setengah 10 tadi, lagi dalam perjalanan ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menginginkan kita di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mencetak kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Hari ini juga kita berada di awal tahun, yang dimana awal tahun Hijriah. Inilah tahun baru kita, inilah tahun baru Islam, tahun baru umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pergantian tahun saat ini begitu cepat. Betul nggak Bu? Baru kemarin puasa sudah puasa lagi, baru kemarin Lebaran sudah Lebaran lagi. Yang hebatnya lagi, kemarin Lebaran dalam waktu 2 hari ada 2 kali Lebaran, betul? Ya, jadi Lebarannya 2 hari, Masya Allah, bonus. Ya, biasanya kita nunggu Lebaran setahun, kemarin cuma sehari nunggu Lebaran. Ya Bu, paham nggak? Nggak paham, berarti bingung. Kan kemarin ada 2 Lebarannya, ada 2 tanggal 9 sama tanggal 10, perbedaan sehari, betul? Ya, semuanya sama insya Allah ya. Yang Lebaran ikut Saudi insya Allah ya, diterima. Yang Lebaran ikut pemerintah insya Allah juga. Yang nanggung dosanya bukan kita, tenang aja, kita ngikut aja, betul? Kita ngikut aja. Orang paling enak tuh orang kayak gitu, orang bodoh Bu ya. Ngikut aja pemerintah udah, ngikut ulama sudah. Ulama mengatakan hari ini Lebaran, Lebaran. Ulama mengatakan hari ini puasa, puasa sudah. Kalau salah ulama yang dituntut sama Allah, betul? Jadi kita ngikut aja, ya. Jangan kita sibuk-sibuk pusing, ya. Nanyain Lebaran kapan, puasa kagak, betul? Kebanyakan begitu, yang nanya itu, yang nanya kemarin Lebaran Lebaran haji, Lebaran kapan? Hari ini apa besok? Dia nggak puasa, betul? Ya. Oh saya ikut sibuk dah. Biarin pemerintah ikut, yang mau ikut pemerintah silakan.
ikut daripada pemerintah daripada sama dengan orang-orang yang sedang di haji di Saudi, silakan ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru ini adalah lembaran baru, betul? Ini saatnya kita menulis di dalam catatan baru kita, catatan awal tahun kita dengan kebaikan. Dan alhamdulillah di hari pertama di tahun baru ini kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita renungkan adalah yang pertama, bagaimana keadaan kita di tahun lalu dengan tahun ini. Bagaimana keadaan takwa kita di tahun yang lalu dengan tahun yang ini. Adakah perubahan? Adakah bertambah atau semakin berkurang? Ini yang perlu kita introspeksi Bapak Ibu. Kita sudah mengetahui bahwa di tanda-tanda daripada hari kiamat, hari akhir adalah waktu begitu cepat. Betul? Coba tanya orang-orang yang tua, dulu satu hari lama banget, betul nggak Pak? Lama. Satu hari itu lama, sekarang 1 tahun cepat. 1 hari itu cepat banget, tahu-tahu sudah sore, udah malam, besok udah ganti hari lagi. Ini menunjukkan adalah bahwa tanda-tanda di hari akhir sudah dekat. Maka yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, di awal tahun ini persiapan apa diri kita untuk menyambut yang namanya kematian. Waktu begitu cepat, artinya apa? Waktu kematian buat kita juga begitu cepat. Betul? Berapa banyak orang yang paginya sehat, malamnya meninggal. Betul? Berapa banyak anak-anak muda yang nggak sakit, tahu-tahu malamnya meninggal. Karena apa? Kematian tidak ada yang tahu. Saya punya teman Bu, baru kejadian 2 bulan yang lalu. Saya kaget, sehat walafiat. Seumuran saya, masih umur 30-an. Ya kalau saya 15 tahun lah. Ya, seumuran saya. Itu pagi saya masih komunikasi. Sehat, dia mau berangkat kerja. Ya. Dia mau berangkat kerja, dia mandi. Keluar dari kamar mandi terpleset. Jatuh pantatnya dulu. Mungkin jatuhnya keras. Kejang-kejang. Dibawa ke rumah sakit, meninggal. Sehat. Bukan ada sakit. Kalau ada sakit kita sudah tahu, oh ini bentar lagi. Betul. Ini sehat, artinya apa? Ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang kematian, demi Allah, mau dia raja, mau dia pejabat, mau dia tentara, mau dia polisi, mau dia habib, mau dia kiai, nggak ada yang bisa menahan namanya ajal, betul? Kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi beda, ditawarin dulu, izin dulu. Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau, tapi Allah nanyain, kalau engkau ridho cabut, kalau enggak. Iya, itu Nabi. Nah, kalau kita tawarin begitu nggak mau kita, betul? Ntar dulu, masih banyak dosa, betul? Nabi, kita bukan Nabi. Nggak ada izin bagi malaikat buat kita. Mau kita pejabat, mau kita jenderal, mau kita presiden, nggak ada malaikat namanya izin kepada kita, betul? Maka persiapkan ya. Yang namanya kematian itu persiapkan. Apalagi saat ini Masya Allah kita lihat banyak orang-orang soleh sudah pada wafat. Orang-orang soleh pada wafat Bapak Ibu. Kalau nggak kita, generasi kita, anak keturunan kita, kita cetak mereka di pesantren-pesantren, di majelis-majelis ta'lim,
siapa yang akan menambal kebocoran di dalam agama ini, Bapak Ibu? Yang namanya kalau ulama meninggal, ini adalah kebocoran di dalam agama. Ban kalau bocor, kalau nggak ditambal bisa jalan nggak mobil? Rusak nggak tuh mobil? Begitu juga agama. Kalau ulama-ulama, orang-orang soleh meninggal dan kita tidak meneruskan mereka, kita tidak mencetak anak-anak kita menjadi warasatul anbiya, pewaris para nabi, maka tunggulah kehancuran muka bumi ini. Betul? Ini Indonesia, negara-negara ini, muka bumi ini masih Allah tidak turunkan bala karena masih ada orang-orang soleh yang menangis setiap malam. Kalau sudah tidak ada mereka, demi Allah hancur ini muka bumi. Kalau kita nangisnya karena lapar, betul? Betul nggak Pak? Kita nangis karena gajian sudah habis duitnya, pusing, bini ngomel-ngomel, betul? Kalau mereka nangis karena dosa mereka, takut dosa mereka, padahal dosa apa mereka lakukan? Nggak ada. Mereka takut ibadah mereka nggak diterima sama Allah. Mereka takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal yang mereka lakukan adalah ibadah mengajar dakwah karena Allah Subhanahu. Kalau kita udah sholatnya pas-pasan, ya nggak pernah ngerenung, nggak pernah nangis, nggak pernah merenung dosa-dosa kita, betul? Jarang kita ngerenung dosa-dosa kita tuh. Kita pernah nggak ngerasa ketakutan, ya Allah, saya takut sholat saya nggak diterima, ya Allah, terus saya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah? Pernah nggak kita merenung malam hari seperti itu? Enggak. Kalau kita nggak ada duit baru kita merenung nangis, ya Allah kenapa nggak ada duit? Betul. Inilah keadaan kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo momentum di tahun baru Hijriyah ini kita makmurkan majelis-majelis taklim, kita makmurkan pesantren-pesantren, masukkan anak-anak kita ke dalam pesantren. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang banyak virus-virus otak yang merusak kita, dari virus-virus Yahudi. Apa itu? Kalau masuk pesantren mau makan apa? Banyak nggak begitu? Anaknya mau makan apa? Makan kitab. Ini hati-hati. Banyak nggak kita berpikir begitu? Kalau lulus pesantren mau kerja apa? Dia seakan-akan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi rezeki. Betul? Jangan ada di otak kita seperti itu. Saya mau tanya sekarang, kalau orang S3 atau S2, apakah ada jaminan dapat kerjaan zaman sekarang? Banyak kok S2 yang nganggur, banyak kok S2 yang nggak ada kerjaan. Artinya apa? Rezeki Allah berikan bukan atas dasar kepintaran kita, tetapi rezeki Allah sudah catat sejak kita lahir, jadi nggak perlu kita takut. Terlebih-lebih ketika kita menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yatakaffala rizqa li talibil ilm." Allah mencukupi rizki bagi orang-orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak perlu takut. Kalau kita menuntut ilmunya Allah dengan niat tujuan dakwah, menyebarkan syiar agama, mengajarkan orang-orang ilmu agama, maka demi Allah jangan pernah takut kepada rezekinya Allah. Jangan pernah takut kepada dunia. Dunia akan mengajar kita. Betul? Inilah renungan kita di awal tahun ini. Ayo kita mulai perbagus diri kita lagi dengan menambah ibadah di dalam diri kita. Dan di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kejadian-kejadian kepada nabi-nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi di bulan Muharram. Allah menciptakan langit di bulan Muharram. Allah menerima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa di bulan Muharram. Semua para nabi
diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram mengandung banyak keistimewaan. Maka ketika kita di awal Ramadan disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Afdalu sha'im ba'da Ramadan syahrul haram." Afdal, paling bagusnya berpuasa selain puasa Ramadan yang wajib adalah puasa di bulan haram, di hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Maka ayo, mumpung masih awal, ya masih ada waktu panjang, kita bisa ambil puasa mulai dari besok, ataupun mengambil 9, 8, 9, 10, atau mengambil 11, terserah di bulan Muharram kita ambil. Ya, kenapa? Ketika kita puasa di bulan Muharram, ya pahalanya, ya kita seakan-akan kita puasa selama 1 tahun. Allah ampuni dosa kita selama 1 tahun. Allah ampuni dosa kita tahun yang lalu. Banyak fadilah-fadilah yang ada di bulan Muharram. Dan juga ketika Nabi Muhammad SAW masuk di bulan Muharram, Nabi meningkatkan di dalam ibadahnya. Walaupun Nabi sudah sempurna di dalam ibadah, Nabi masih menambah. Nabi juga di bulan Muharram memperbanyak menyantuni anak-anak yatim, janda-janda tua, fakir miskin. Makanya bulan Muharram orang Indonesia bilang lebarannya anak yatim, betul. Kenapa? Karena ini adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak sedekah, dan sedekah ini adalah cara memancing kebukanya pintu rezeki kepada Allah. Kalau rezeki kita agak seret, sedekah Bu, Pak. Lebih bagus lagi sedekahnya sir, tersembunyi. Ya, jangan kayak orang zaman sekarang. Sedekah 20.000 dipasang di sosial media, di foto. Sedekah dong 20.000 hari ini. Habis itu pahala, betul. Banyak nggak begitu? Tapi insya Allah di kampung ini nggak ada. Betul. Kecuali kita memegang amanat orang, misal kita ngumpulin dari donatur-donatur, nah itu tak apa-apa. Kenapa? Supaya mereka percaya, oh sudah tersalurkan. Tapi kalau dari diri kita jangan ada yang tahu. Walaupun tangan kiri kita jangan tahu. Kenapa? Karena sedekah sir ini ya menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu. Apalagi di bulan Muharram, bagi yang sudah berkeluarga, Pak, nafkahin istri ditambahin. Ketawa Bu, disuruh nambahin nafkah istri, ketawa Bu. Ya, yang asalnya 10 juta kasih 20 juta, boro-boro ya. Ya ini kan umpama, kalau dikasih 10 juta, bulan Muharram 20 juta, betul. Kalau 10 juta, kalau 5.000 ya 10.000. Enggak, insya Allah nggak ada begitu ya. Jadi kita luaskan rezeki istri kita. Ketika kita meluaskan rezeki istri kita, Bapak Ibu, maka Allah akan luaskan rezeki kita. Kita kasih istri kita lebih, kita cium keningnya, ya Bu, ini Bu, saya biasanya 1 juta Bu, ini 2 juta ya Bu, buat jajan ya Bu, habisin Bu, kalau belum habis jangan pulang Bu. Enak benar punya suami begitu ya Bu. Ntar kalau habis bilang lagi, nanti saya kasih apa? Kasih tonjok. Ya, kasih istri kita lebih. Supaya apa? Supaya rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita
di tahun ini lebih meningkatkan lagi keimanan kita. Kita merenung daripada diri kita, apakah diri kita selama ini ibadahnya sudah maksimal ataupun ibadahnya masih bolong-bolong. Selama ini ibadahnya kita bagaimana, subuhnya bagaimana, zuhurnya bagaimana. Ini banyak di kota lain, bukan di sini ya. Sholat duha pakai kunut. Nggak paham nih pasti ibu-ibu nggak paham ya. Tahu nggak Bu, sholat duha pakai kunut artinya sholat subuh kesiangan. Jadi waktunya sholat duha dia sholat subuh kan pakai kunut, betul? Ini insya Allah di sini nggak ada, betul? Ya, sholat subuhnya tepat waktu. Ya. Suruh suami kita, anak-anak kita yang laki sholatnya di masjid, di musola, betul? Ramekan musola masjid di subuh. Bu, Pak, kalau kampung subuhnya rame masjidnya atau musola, saya berani bersumpah kampung ini bakal berkah. Kalau nggak berkah, potong telinga saya ikhlas. Subuh, karena apa? Subuh ini jumlah rakaat yang paling sedikit, betul? Tapi paling berat. Kalau akal kan seharusnya paling sedikit paling ringan, betul? Justru paling sedikit paling berat. Kalau sudah bisa subuh tepat waktu, subuh berjamaah di awal waktu, maka sholat-sholat yang lain gampang. Duhur bisa gampang, asar bisa, maghrib bisa, isya bisa. Tapi kalau subuh susah, ini bahaya nih, nanti merembet ke sebelah-sebelahnya ya. Bisa duhurnya kesiangan, kelewatan, asarnya nggak sholat, maghrib hilang, isya hilang, selesai nggak sholat semua. Hati-hati ya, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Hati-hati Bapak Ibu. Nabi banyak di dalam hadisnya, di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man taraka sholatan muta'amidan kutiba ismuhu ala babi jahannam. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia nggak mau sholat, diperintahkan sholat dia mau, dia nentang nggak mau sholat, dia menganggap sholat bukan wajib, sudah nggak mau sholat lagi, maka dia telah menulis namanya di pintu neraka. Siapa yang ditulis? Dia dengan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mengingatkan, nggak memerintahkan orang tuanya diam ketika anaknya meninggalkan sholat, maka orang tuanya walaupun kiai, orang soleh, tetap masuk neraka akibat anak meninggalkan sholat. Jadi kita jangan merasa aman, yang penting kan saya sholat, nggak ninggalin sholat. Nggak bisa. Anak sama orang tua ini berkaitan, nanti kelak saling narik, saling menuntut. Kalau kita jadikan anak kita anak yang soleh, mereka akan nuntut kita, narik kita ke dalam surga. Tapi waliyahudzubillah, kalau kita nggak cetak kita anak kita menjadi anak yang soleh, demi Allah mereka akan nuntut nanti di hari kiamat. Ya Allah, jangan masukkan kedua orang tua saya ke surga, saya nggak ikhlas. Kenapa? Kata Allah, karena waktu di dunia saya tidak pernah diperintahkan sholat. Dia sholat sendiri, saya nggak pernah diperintahkan sholat. Kata Allah, masukkan kedua orang tuanya ke dalam surga, dalam api nerakanya Allah Subhanahu. Maka jangan sampai, betul, kita jangan sampai ya. Ahlan wa sahlan. Lanjut ya, kita jangan sampai hubungan kita dengan Allah terputus. Betul Bu, Pak, kalau kita hubungan kita sesama orang tua nih, anak sama orang tua terputus, enak gak? Orang tua, anak dengan orang tua musuhan, enak gak? Orang tua marah sama anak, enak gak? Nggak enak, betul. Bagaimana kalau hubungan kita dengan Allah seperti itu? Kalau sesama manusia saja kita nggak enak, kita putus hubungan. Kalau Allah berikan keberkahan, itu cukup. Anak cucu bisa makan semua, betul?
Orang dulu Pak, Bu, ini kita lihat orang dulu, ini buat pelajaran. Orang dulu kerjanya apa sih? Ke sawah doang, betul? Betul nggak? Anaknya banyak nggak Pak? Cucunya banyak nggak? Punya rumah nggak? Bisa makan semua nggak? Kok bisa? Karena berkah. Kenapa berkah? Mereka orang-orang dulu nggak pernah ninggalin sholat. Mereka orang-orang dulu nggak pernah ninggalin sunnah Nabi. Duhanya nggak pernah ditinggalin. Orang sekarang maaf di kota lain. Ya, jangan bilang sini nanti saya diprotes. Ya. Berangkat subuh kerja, pulang malam, boro-boro punya rumah. Betul. Gaji habis terus. Buat bayar angsuran motor, kontrakan, makan anak. Habis. Anak istri. Betul. Orang dulu kalau kerja, saya ingat banget cerita dari kakek saya. Kakek saya itu saya masih ngalamin, bukan kakek, ayahnya kakek saya engkong, ya. Itu kerjanya, ikhtiarnya itu setelah jam 9. Kenapa? Karena dari subuh sampai jam 9 dia zikir kepada Allah. Sholat isyraq jam 6 pagi ketika sudah muncul matahari sholat, terus sholat duha, habis wirid duha jam 9 keluar ikhtiar. Pulang jam berapa? Sebelum duhur jam 11. Kenapa? Karena dia mau mandi, ya, terus makan, baru sholat. Betul nggak? Ntar habis duhur jam 1 keluar lagi sampai sebelum asar. Betul? Asar pulang, sudah habis itu nggak keluar lagi. Betul? Anak cucunya makan nggak? Bahkan orang-orang dulu itu kalau punya anak lebih dari 10, betul? 12, 13, semuanya kecukupan. Bisa punya rumah, nggak kredit. Betul? Punya kendaraan. Betul? Tenang hidupnya, nggak ada utang. Betul? Kenapa? Karena keberkahan tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau sekarang kita lihat, benar loh, orang di Jakarta itu, Bu, kalau berangkat kerja sebelum subuh kadang-kadang ada banyak, karena kerjanya jauh. Kalau dia berangkat sebelum subuh, kalau sudah subuh dia telat, macet segala macam. Betul? Pulang sudah malam lagi. Jam 10 malam baru sampai rumah. Ya, ngelihat istri sudah tidur. Berangkat lihat istri tidur, pulang lihat istri tidur. Betul? Jadi dia ngelihat istrinya dalam keadaan tidur, ngelihat anaknya dalam keadaan tidur. Bisa komunikasi sama anak sama istri cuma hari Sabtu Minggu kalau libur. Betul? Hasilnya apa? Ada mereka punya rumah, bukan kita menghina, bukan, enggak. Ini buat apa? Introspeksi. Ada bisa mereka punya kendaraan, mereka bisa mencukupi, bisa apa? Rezekinya bisa apa yang dia mau dia bisa beli, bisa dia cukupi kebutuhannya. Nah, kebutuhannya habis buat angsuran dan lain-lain. Betul. Kenapa? Karena kurangnya keberkahan. Nah, bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masalahnya apa? Sawit, gampang solusinya. Kalau pingin sawit harganya naik, sholat duha jangan tinggalin. Betul? Sholat subuh berjamaah, berkah. Misal seandainya harga sawitnya naik, tapi pasti rezeki kita bakal cukup. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini ayat jelas. Kata Allah apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka aku sebagai Tuhannya akan menyelesaikan masalahnya. Aku akan berikan solusi setiap permasalahannya. Permasalahan kita itu apa sih? Pemimpin yang membela bangsanya, pemimpin yang mengutamakan kebutuhan rakyatnya, pemimpin yang memikirkan keadaan rakyatnya, ya Rabb. Berikan mereka hidayah. Berikan kepada kami hidayah juga, ya Rabb. Berikan mereka hidayah supaya bisa memegang daripada amanat menjadi pemimpin, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbi, kami penuh dengan dosa, ya Rabb. Dosa kami banyak. Lisan kami selalu kotor. Lisan kami selalu menghujat.
lisan kami selalu mencaci maki, lisan kami selalu memfitnah ya Rabb. Ampuni dosa lisan kami ya Rabb, ampuni dosa mata kami ya Rabb. Ya Allah, mata kami sering melihat yang haram, mata kami sering memandang orang dengan pandangan yang hina, mata kami sering memandang orang dengan pandangan yang rendah. Ampuni dosa mata kami ya Rabb. Ya Allah, hati kami kotor, hati kami penuh dengan dosa, hati kami penuh dengan kesombongan, hati kami penuh dengan riya, hati kami penuh dengan hasud, iri, dengki ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Rabb, bersihkan hati kami ya Rabb. Getarkan hati kami ketika berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, ayo kita panggil nama Allah bareng-bareng. Ya Allah, ya Allah, panggil nama Allah dengan sepenuh hati. Ya Allah, ya Allah, panggil nama Allah. Allah Maha Pengasih, panggil namanya, maka Allah akan menjawab panggilan hamba-hambanya. Ya Allah, getarkan hati kita menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, getarkan hati-hati kami ya Allah ketika menyebut namamu ya Allah. Tambahkan iman kami ya Allah. Ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami ya Rabb, izinkan kami memandang wajah Nabi besar Muhammad. Inilah keinginan kami ya Rabb. 30 tahun kami menjadi hamba, menjadi umatnya Nabi Muhammad, kami tidak pernah memandang wajah Nabi kami. 40 tahun kami hidup di dunia ya Rabb, kami tidak pernah memandang wajah Nabi kami. Ada apa dengan mata kami ya Rabb? Apakah mata kami penuh dengan dosa sehingga Nabi kami tidak mau hadir, tidak mau menghadap kepada kami, tidak mau berjumpa dengan kami ya Rabb? Apakah mata kami penuh dengan dosa sehingga Rasulullah tidak mau hadir di dalam mimpi-mimpi kami, sehingga Rasulullah jauh kepada kami ya Rabb? Ya Allah, jangan haramkan mata ini memandang Rasulullah. Kami rindu kepada Rasulullah, kami ingin memandang wajah indah Rasulullah, kami ingin meninggal bersama Nabi Muhammad di hadapan kami, bersama Rasulullah, sehingga rasa sakaratul maut yang pedih, yang sakit,